Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kami mengajak Anda kembali untuk bergabung dalam dialog terkait dengan mengusul kematian Angelin. Ya, ini Anda bisa menghubungi langsung telepon interaktif kami melalui 021-529-00308. Ya, ini kita kembali lagi ke Mas Handoko dan kepada Pak Aris. Kita melihat sebelumnya tadi kita membahas mengenai Agus yang kini sudah menjadi tersangka. Nah, ini dia ada beberapa potongan-potongan gambar. Ya, ini sudah dipotong oleh Mas Handoko. Ini adalah sebuah video, kemudian kita lihat beberapa ekspresi dari Agus. Apa yang bisa kita baca dari sini? Oke, ekspresi ini kalau kita lihat, awalnya dia itu tersenyum ya. Tuh lihat, ini cara bacanya dari kiri ke kanan, kemudian turun lagi kiri ke kanan, kiri ke kanan. Ya, kalau kita lihat paling kiri senyum ya, kemudian dalam micro expression itu sekitar sekian detik, itu ada perubahan wajah di mana dia menjulurkan lidahnya. Oh, di baris ketiga mulai kelihatan. Dari senyum, kemudian tiba-tiba dia menjulurkan lidah. Seperti ini mungkin. Oh, dia membasahkan bibirnya seperti itu? Oh iya. Ya. Oke. Ini ada fakta yang menarik tentang hal ini. Jadi di masa lalu ketika seseorang berbohong, cara untuk membuktikan dia bohong atau benar adalah dengan memasukkan besi panas ke dalam mulutnya, ke dalam lidahnya. Bila basah, orang itu benar, berkata jujur. Tapi ketika kering, dia bohong. Secara fisiologi tubuh, memang ketika seseorang itu takut, mulai ada gugup, kemudian emosi yang lainnya, salah satunya adalah kelenjar ludah menjadi kering. Dan ketika kering itu, reaksi tubuh adalah membasahi bibir. Oke. Oh iya. Jadi kalau kembali lagi ke praktis kita sendiri mungkin ya, walaupun sebenarnya dilarang. Dalam ilmu lie detection kita tidak boleh membandingkan dengan diri sendiri. Tetapi kalau secara keilmuan tadi dan secara praktis kita, ketika kita menjulurkan lidah, membasahi bibir, adalah saat-saat ketika kita tidak nyaman. Kita tidak nyaman, kita kehabisan kata-kata, kita ingin memikirkan sesuatu kata yang baru, gugup. Atau bisa juga ya memang kebiasaan. Ada juga orang yang kebiasaannya datar gini. Ada juga. Ya, atau yang lagi iseng, ada juga. Itulah hipotesa. Tapi kalau dalam konteks ini kita melihat dari sebuah video yang awalnya normal, ekspresi netral, tiba-tiba muncul hal ini. Nah, ini yang menjadi sebuah tanda yang perlu ditindaklanjuti. Berarti apa benar dalam kronologis yang diceritakan itu terjadi atau tidak? Yang dia mengatakan dia hidungnya berdarah, ini begini, kemudian sesudah itu kan mulai ada ekspresi ini. Iya, kita juga lihat di sini dalam wawancara ini atau dari gambar ini, Agus di sini lebih sering memandang ke atas dan juga mengedipkan mata lebih cepat. Itu juga bisa menjadi salah satu karakter yang bisa dibaca di sini. Atau dia mencari kata-kata yang tepat sebenarnya seperti itu. Bisa. Jadi lirikan mata, kemudian blink yang banyak itu adalah salah satu tanda bahwa ada sesuatu di dalam pernyataannya. Bisa bohong, bisa benar. Bisa juga saat itu dia sedang loading pikiran. Dia mikir apa yang gue mesti ngomong ya, apa yang saya mesti katakan ya, apa yang saya mesti ceritakan, kata-kata apa yang mesti diungkapkan dan sebagainya. Itu semua hipotesa-hipotesa yang bisa kita pergunakan untuk menganalisa ekspresi tadi. Ya. Dan betul di dalam salah satu hipotesa itu adalah adanya kebohongan. Salah satu hipotesa, tapi bukan berarti disimpulkan ada kebohongan. Baik, kita akan mengetahui lebih lanjut lagi terkait dengan bagaimana sebenarnya proses penyidikan kasus ini. Kita sekarang sudah terhubung dengan Kombes Pol Heri Wianto, Kadif Humas Polda Bali. Selamat pagi, Pak Heri. Selamat pagi, Mbak. Iya, Mbak. Ya, Pak Heri, bagaimana perkembangan terkini terkait dengan kasus atau penyidik kasus pembunuhan Angelin ini? Iya, baik. Jadi memang ini masih berproses. Memang kita masih menetapkan satu tersangka yaitu AGS. Tetapi kita juga tidak menutup kemungkinan karena tim penyidik masih bekerja.
Ada yang kita lakukan pemeriksaan terhadap semua saksi-saksi, antara lain beberapa saksi orang-orang terdekat, kemudian juga saksi-saksi lain yang kira-kira tahu tentang pembunuhan yang dilakukan oleh AGS ini yang pertama. Kemudian yang kedua, memang kita juga sedang menunggu hasil laboratorium forensik yang ini merupakan hasil dari pengolahan TKP yang dilakukan beberapa saat. Memang di situ ditemukan barang-barang, ditemukan benda-benda, itulah yang kita lakukan pengujian terhadap laboratorium forensik saat itu yang kita lakukan untuk penyidikan saat ini, Mbak. Iya, Pak Heri, sebelumnya diketahui bahwa pihak kepolisian menetapkan Agus sebagai tersangka, lalu kemudian mencurigai adanya keterlibatan di sini dalam keluarga angkat Angelin terkait dengan kasus ini. Apalagi ditemukannya dengan bercak darah berceceran di beberapa kamar. Ini juga bisa menjadi salah satu ataupun seperti apa perkembangannya sekarang? Iya betul. Jadi kita kalau untuk temuan itu, ya untuk temuan darah, ceceran darah, percikan darah dan sebagainya, ini kita masih menunggu. Karena memang pengujian ceceran darah yang sudah mengering, yang sedikit itu juga membutuhkan waktu yang lama. Kecuali kalau memang darah segar, pada saat kita mengambil darah orang tua kandungnya itu memang cukup singkat untuk pengujiannya. Tetapi kalau sudah darah kering memang cukup lama. Oleh sebab itu kita juga masih menunggu itu. Kemudian terhadap kakak angkatnya Angelin, itu juga sekarang ini masih menjadi saksi di dalam kasus-kasus ini. Itu yang kita lakukan untuk dalam penyidikan ini, Mbak. Berarti masih dalam proses pengumpulan bukti-bukti terkait dengan mengusut kematian Angelin ini. Seperti itu ya Pak Heri? Betul, Mbak. Betul, Mbak. Jadi kecuali kalau memang untuk proses penelantaran anak-anak, kita memang sudah menetapkan satu tersangka yaitu MM, dan ini sudah kita lakukan penahanan. Ya. Oke, berarti ini kalau kita lihat ada beberapa pernyataan seperti informasi ada terkait dengan hak waris, ada juga dikatakan adanya imbalan terkait dengan kasus ini atau pembunuhan kasus ini. Ini juga bisa menjadi salah satu yang membuat atau mengerucutkan bahwa adanya keterkaitan antara keluarga angkat korbankah dalam kasus ini. Kita memang melakukan penelusuran terhadap semua informasi, semua keterangan yang didapatkan. Karena kalau memang hanya sebatas pernyataan saja, kemudian tidak ada bukti-bukti mengkait tentang itu kan masih janggal, masih kita anggap dini. Oleh sebab itu kita masih mencari bukti-bukti yang mengkaitkan dengan pernyataan-pernyataan tersebut. Kalau memang nanti ada bukti-bukti yang mengkaitkan dengan pernyataan-pernyataan tersebut, apalagi yang menyatakan ini untuk yang imbalan dan sebagainya, saudara AGS, tersangka AGS yang memang di dalam keterangannya selalu berubah-ubah dan sebagainya. Ya. Oleh sebab itu kita juga melakukan nanti pemeriksaan menggunakan lie detektor dan mungkin dalam 1-2 hari ini akan kita lakukan pemeriksaan kembali oleh AGS maupun tersangka MM yang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan di Mapolda. Baik, terima kasih Pak Kombes Pol Heri Wianto, Kabid Humas Polda Bali. Ya, kita kembali lagi ke Pak Aris dan juga Pak Mas Handoko. Ini kalau kita lihat tadi ada beberapa proses dan ini terkait dengan masih ditunggunya lagi bukti-bukti selanjutnya. Pak Aris, ini untuk closing statement, bagaimana Anda melihatnya? Di sini adakah kriminalitas, mungkin ada juga diskriminasi atau kekerasan pada anak di sini dalam kasus Angelin ini? Iya, setelah kita mengumpulkan fakta-fakta itu dan kita hadir di tempat kejadian, itu artinya kita betul-betul menggali sumber yang dapat dipercaya, termasuk guru-gurunya, yang dimana setiap hari Angelin ini kan sekolah di sana dan guru-guru itu tentu punya informasi-informasi. Nah, akhirnya dari pengumpulan fakta-fakta dan sumber informasi yang kita percaya, kita sudah menyimpulkan ada dugaan persekongkolan jahat yang dilakukan oleh keluarga Tegat. Gitu. Itu awalnya. Lalu kemudian informasi itu kita sampaikan kepada Kapolda Bali. Kapolda Bali itu memberikan respon bagus. Akhirnya ada rapat ya dengan Komnas Perlindungan Anak, dengan Lembaga Perlindungan Anak di Bali. Kemudian ada Polresta Denpasar, ada Kasat Reskrim, ada Direktur Kriminal Umum, ada Pak Kapolda, dipimpin oleh Pak Kapolda. Dengan membagi informasi itu akhirnya disimpulkan pada pertemuan itu untuk bersama-sama mencari dalam keadaan apapun Angelina. Lalu kemudian bersepakat mengumumkan kepada masyarakat lewat bantuan media massa supaya kalau ada orang yang menolong Angelina karena laporan hilang itu, tolonglah dikembalikan kepada Komnas Perlindungan Anak atau
pemerintah atau Polda Bali seperti itu. Itu kesepakatan pertama. Kesepakatan dua, ketika saya menyampaikan bahwa ada aroma yang tidak berbeda dengan aroma yang lain yang bisa diteliti juga. Pak Kapolda mengatakannya memang ada yang agak aneh. Saya bilang langsung ada. Lalu kemudian kesepakatan kedua meminta supaya mendatangkan anjing pelacak untuk melacak di situ, gitu kan? Nah, itu kesepakatan kita. Artinya yang mau saya katakan, setelah melakukan kunjungan ke tempat kejadian, mendialogkan itu dengan Ibu Margaret dengan tampilan seperti itu, tidak simpati dan sebagainya, bahkan tidak menerima menteri, bahkan itu setelah kejadian itu justru mendatangkan satpam untuk menolak semua orang datang, kan itu lucu. Jadi pertanyaan itu, akhirnya kita menyimpulkan ada dugaan konspirasi atau persekongkolan jahat yang dilakukan oleh terdekat. Hari Rabu itu terbukti apa yang menjadi asumsi saya itu, ternyata Angelin itu ditemukan tewas di situ dengan mengenaskan, lalu kemudian pihak polisi menetapkan AGS sebagai tersangka. Itu artinya kan seisi rumah di situ. Itu artinya bahwa tanggal 24 itu ketika saya datang ke tempat kejadian, atas dasar hasil otopsi yang menyatakan bahwa 3 minggu sudah meninggal sebenarnya. Itu berarti ketika saya datang itu, apakah itu aroma yang membuat saya menyengat itu? Nah, itulah sebenarnya kronologi yang real terjadi. Nah, memang ada keluhan-keluhan, ada dua hal. Tadi saya pelajari ada akta notaris yang menyatakan bahwa Angelina itu diangkat oleh ibu ini dan memberikan hak waris dan warisan. Itu ada disebut. Kemudian yang sangat aneh juga ada menyatakan di situ orang tua sampai orang tua kandung dari Angelina sampai umur 18 tahun jangan mengaku pernah menjadi orang tua bahkan kandung. Angelin baru boleh bertemu dengan ibu kandungnya di usia 21 tahun. Seperti itu. Jadi itu ada kejanggalan-kejanggalan itu. Nah, itu maka itu sebenarnya menjadi dokumen. Lalu kemudian setelah ditemukan mayat itu ada proses pemeriksaan forensik. Di kamarnya Agus itu ada bercak darah, kemudian di kamar Margaret itu ada bercak darah di tisu, gitu kan. Nah, sekarang ini tadi seperti Pak Heri sedang dilakukan lab dan sebagainya. Lalu kemudian juga ada pengakuan akan diberikan hadiah 2 M untuk tanggal 25 Juni ini. Itu kan artinya perlu sebagai bukti-bukti petunjuk sebenarnya ya untuk mengarahkan situ. Itu artinya apa? Bahwa memang pengalaman empirik kita bahwa kasus-kasus seperti ini adalah harus dilokalisir bahwa orang terdekat. Saya tidak mengatakan bahwa Ibu Margaret terlibat di situ, tapi orang terdekat itu siapa? Itulah tugas dari kewenangan pihak kepolisian dan pihak kepolisian ya saya kira apresiasi kepada Polda Bali yang mau menerima informasi apapun sekecil apapun dari masyarakat. Jadi kita masih tetap harus menunggu terkait dengan tetap penyidikan ini ya. Iya, jadi artinya bahwa apresiasi juga bahwa memang sekarang ini ditetapkan sebagai tersangka kasus penelantaran ya, tetapi jangan sampai menggeser kasus utamanya gitu. Saya kira ini tetap adalah pada inti utamanya yang iya, saya kira saya siapakah paham dibalik dari kematian Angelin saya kira ini? saya paham lah. Artinya ini mau saya katakan bahwa kasus Angelin ini jangan berhenti sebagai tontonan saja, tetapi gunakanlah ini sebagai gerakan nasional perlindungan anak yang masif, agresif dan berkesinambungan. Tapi jangan lupa harus ada dorongan dari Presiden Jokowi yang terhormat sebagai presiden saya supaya anak-anak Indonesia itu betul-betul terselamatkan dari segala ancaman yang sekarang itu Indonesia darurat kejahatan seksual. Nah, baik, kita ke Mas Handoko untuk closing statement seperti apa jadi Anda melihatnya untuk terkait dengan kasus ini? Yang pertama yang saya lihat justru dari ekspresi Abang Aris sendiri. Ketika beliau mengatakan Pak Jokowi dan sudut kanannya ini naik ke atas, sebetulnya ada kekecewaan di balik pernyataan beliau. Tapi artinya adalah ingin membuat undang-undang perlindungan anak, Bang Aris. Ya, itu yang saya tidak bisa hindari ketika melihat ekspresi wajah. Saya melihat ekspresi Abang, ada tarikan bibir ke atas seperti ini. Ada kemarahan di situ. Ada kemarahan dengan semua tragedi yang terjadi terkait anak. Ya. Dan memang dari sisi hukum sendiri saya kurang paham, tetapi memang perlu adanya terobosan dalam hal ini untuk perlindungan anak ataupun untuk interview atau interogasi menyangkut anak. Apalagi akan ada langsung saat ini lie detection juga ya. Jadi memang untuk kita menginterview seorang anak yang diduga atau terlibat atau terkena kasus seksual misalnya atau kekerasan, ada teknik yang disebut kriteria based content analysis. Itu memang di awal diciptakan oleh seorang yang bernama Udo Andots.
untuk menginterview anak-anak korban seksual. Oke. Jadi memang khusus untuk menginterview anak-anak, Bang. Jadi kedepannya mungkin akan banyak praktisi-praktisi atau praktek-praktek untuk bisa menginterview anak lebih baik. Dengan demikian, kalau kasus itu terjadi, Sudah bisa terjadi Oke, di rumah, misalnya yang melakukan adalah maaf pembantu atau supir dan sebagainya, sebagai orang tua bisa langsung mendeteksi. Oke, baik. Tentu kita bisa melihat dari masalah ini dan ini terkait dengan mengusut tuntas kasus ini. Iya. Kita harapkan kedepannya tidak ada lagi dan kekecewaan terhadap pemerintah untuk terkait dengan adanya kekerasan anak yang sekarang sudah mulai darurat, Bang Aris, seperti itu. Ya, Kedepannya harus sekali lagi lebih yang baik lagi closing ya. statement saya Oke. memanfaatkan momentum kematian Angelina ini supaya Angelina itu sebagai ikon melawan kejahatan terhadap anak, maka itu harus ada common issue, bangsa ini harus peduli dengan itu, sama pedulinya dengan kartu sehat dan kartu pintar. Baik, baik. Kita harapkan ini tidak akan terjadi lagi kepada anak-anak Indonesia lainnya. Terima kasih untuk Bang Aris dan juga Mas Handoko telah hadir bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda.